Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anakku yang kekasih. SMTK kelas 10 yang mengambil mata pelajaran dogmatika. Saya dengan Pak Joni. Pada hari ini kita akan lebih dulu merefresh dari pelajaran pada minggu lalu. Ya, pada minggu lalu di sana disampaikan tugas lewat Google Classroom. Nah, dalam tugas tersebut sudah semuanya menyelesaikan tugas tersebut, tapi kalau ditanya hasilnya, saya kurang puas karena nilainya masih rendah. Ya memang soalnya kelihatannya gampang karena cuma pilihan ganda, multiple choice. Ya pilihan ganda berarti hanya tinggal pilih, tinggal klik aja yang mana. Tapi ya dari kemungkinan-kemungkinan jawaban pada item-item tersebut itu sebenarnya tidak mudah karena antara kemungkinan jawaban yang satu dengan yang lain itu mirip, artinya sepertinya benar, ya kayaknya sama aja, tetapi sebetulnya tidak sama. Ada perbedaan yang sangat besar dari pertanyaan dan kemudian kemungkinan-kemungkinan jawabannya. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini saya ingin mengulas sedikit berkaitan dengan materi yang minggu lalu, ya, materi minggu lalu. Jadi saya ulang dari awal, ya, dari awal materi kita. Oke, baik. Kita akan mulai materi kita pada hari ini, ya. Ya, baik. Materi kita adalah dogmatika. Materi kita adalah dogmatika. Nah, dalam materi yang pertama itu kita berbicara tentang materi pendahuluan. Ya, dogmatika itu dikenal dengan istilah adalah dogma. Ya, secara singkat itu adalah dogma. Nah, kalau kita misalnya berbicara tentang dogma, kita mesti tahu dulu artinya apa dogma. Makanya kemudian kita belajar bahwa dogmatika itu berasal dari kata bahasa Yunani dokein, ya. Jadi dokein dalam bahasa Yunani itu artinya adalah menduga, ya. Dokein artinya menduga. Jadi kalau saya menduga saudara saat ini sedang mendengarkan penjelasan saya tapi sambil main game. Mungkin enggak? Mungkin saja gitu ya. Jadi buka laptop tapi pegang HP main game sambil dengerin sambil lihat-lihat karena saya enggak tahu ya apakah saudara sungguh-sungguh memperhatikan atau tidak. Itu namanya doken. Saya menduga ya. Atau arti lainnya adalah juga mengira ya, menduga atau mengira. Saya mengira, saya menduga. Jadi itu adalah sinonim. Ya, doken artinya menduga ataupun mengira. Nah, kemudian kata doken ini berasal dari kata kerja dogmatizo. Ya, dogmatizo. Kata dogmatizo ini mempunyai arti merumuskan suatu pendapat atau ajaran. Merumuskan suatu pendapat. Kalau misalnya di kelas ada uh, diskusi ya, jadi guru membagi murid-muridnya dalam beberapa kelompok, kemudian dikasih pertanyaan, dikasih problem, kemudian disuruh merumuskan hasilnya, apa pendapat kelompok. Kemudian saudara masing-masing kelompok memberikan pendapat dan ketua kelompok akhirnya merumuskan, menyimpulkan pendapat kelompok satu, ya, diminta untuk mempresentasikannya. Kelompok 2 ya,
ketuanya maju dan mempresentasikan hasil rumusan dari kelompok. Nah, maka ah, rumusan dari hasil kelompok tersebut, ya, ketika berdiskusi kemudian merumuskan dan dihasilkan pendapat, maka itu adalah dogmatizo. Jadi merumuskan suatu pendapat atau juga berkaitan dengan ajaran. Jadi merumuskan ajaran. Merumuskan ajaran artinya bahwa ketika sebuah kepercayaan kemudian mau memberikan penjelasan. Misalnya apa itu iman? Ya, iman itu pengertiannya bisa berbeda-beda tergantung dari agamanya, kepercayaannya, ya. Iman itu apa? Nah, kemudian arti lain dari dogmatizo adalah mengumumkan suatu keputusan atau perintah, ya, mengumumkan suatu keputusan atau perintah. Nah, kalau misalnya kita sekarang di Jakarta ini ya masih dalam kondisi PSBB, ya makanya sekolah dilaksanakan secara daring, ya secara online. Nah, itu diputuskan oleh yang berwenang. Ya, misalnya mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya memberikan penegasan bahwa untuk pembelajaran semester ini, ya tahun ajaran 2020-2021 dilaksanakan di rumah. Pembelajaran melalui daring, ya atau online. Nah, keputusan yang diumumkan oleh pemerintah atau orang yang berwenang itu juga pengertian dari dogmatizo. Nah, dari dua istilah Yunani, yang pertama adalah doken yang berarti menduga, dan kemudian dogmatizo ya yang berarti merumuskan ajaran atau pendapat atau mengumumkan suatu keputusan, maka kita bisa mendapat pengertian tentang dogma. Ya, pengertian tentang dogma. Kalau gitu dogma artinya apa? Ya, memang dogma secara umum, ya, dogma secara umum diartikan adalah ajaran. Jadi kalau dikatakan apa dogmanya orang Kristen? Artinya apa ajaran dari kekristenan atau orang Kristen dalam imannya? Kemudian kalau misalnya oh dogmanya gereja A apa? Misalnya Gereja Bethel Indonesia. Ya, dogmanya Gereja Bethel Indonesia apa? Artinya ajaran Gereja Bethel Indonesia apa? Jadi dogma disinonimkan dengan ajaran. Tapi yang kita bicarakan pada saat ini adalah pengertian dogma. Jadi bukan sinonimnya dogma. Ya, pengertian umum itu dapat dikatakan uh, persamaan, sinonim. Tapi di sini ada pengertian dogma. Ya, pengertian dogma itu apa? Yaitu hasil penyelidikan orang percaya terhadap firman Tuhan dan ditentukan oleh gereja untuk dipercayai. Jadi dogma itu hasilnya, hasil penyelidikan. Nah, karena itu kita belajar dalam dogma bahwa ada hal-hal yang penting dari definisi ini. Jadi kalau dikatakan dogma hasil penyelidikan orang percaya terhadap firman Tuhan dan ditentukan oleh gereja untuk dipercayai, maka dari definisi ini ada kata-kata yang penting, ya. Nah, kata-kata yang penting itu apa? Ya, kita melihat di sini ada 3 hal penting, ya. 3 hal penting dari definisi atau pengertian dogma. 3 hal penting itu apa? Sini saya tulis kembali pengertian dogma artinya hasil penyelidikan orang percaya terhadap firman Tuhan dan ditentukan oleh gereja untuk dipercayai. Nah, jadi 3 pentingnya apa? Yang pertama adalah hasil penyelidikan. Nih, hasil penyelidikan ya, saya kasih merah, kemudian saya bold ya. Ini kata yang penting, hasil penyelidikan. Jadi dogma itu hasilnya. Makanya seringkali diidentikan dengan ajaran.
Ajaran itu adalah hasil, kata benda, ya dogma, itu ajarannya. Nah, kemudian kata kedua yang penting adalah firman Tuhan. Penyelidikan terhadap apa? Apa yang diselidiki? Yang diselidiki adalah firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah firman Tuhan. Ini kata kedua yang penting. Jadi yang diselidiki itu bukan buku-buku teologi, bukan. Tapi bersumber dari firman Tuhan sendiri. Karena dogma tidak boleh dibuat berdasarkan buku atau pandangan seseorang, bukan. Dogma harus dibuat berdasarkan firman Tuhan. Ya, nah kemudian hal yang ketiga, kata penting ketiga dari definisi dogma adalah ditentukan oleh gereja. Nah, ditentukan oleh gereja. Ya, ditentukan oleh gereja. Ditentukan oleh gereja, ini apa maksudnya? Gereja itu apa? Ya, pada penjelasan saya pertama, saya sudah memberikan di sana beberapa pengertian tentang gereja. Yaitu yang pertama, bahwa gereja itu adalah gedungnya. Makanya ketika SD, misalnya murid kelas 3 SD belajar rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah orang Kristen, gereja. Rumah ibadah orang Buddha, wihara. Rumah ibadah orang Hindu, pura. Rumah ibadah orang Islam, masjid. Nah, itu adalah rumah-rumah ibadah. Jadi rumah ibadah orang Kristen adalah gereja. Gereja sebagai rumah ibadah. Ya, tapi dalam kekristenan kita tidak hanya mengenal gereja itu sebagai rumah ibadah atau tempat orang Kristen beribadah. Ada pengertian yang lain dari gereja. Gereja itu bisa juga berarti adalah pribadi dari setiap orang percaya. Jadi kita ini masing-masing pribadi adalah juga disebut gereja. Kenapa disebut gereja? Karena firman Tuhan mengatakan Roh Allah ada di dalam kita. Roh Allah diam di dalam kita. Makanya disebut rumah kita, tubuh kita ini bait Allah, rumah Allah, atau istilah lainnya gereja. Karena Roh Allah tinggal di dalam kita. Sehingga kita disebut rumah Allah, gereja. Kemudian pengertian yang ketiga adalah gereja bisa berarti persekutuan orang percaya. Nah, kalau saudara pernah mendengar istilah eklesia, eklesia itu artinya persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu juga gereja. Gereja dalam pengertian jemaat atau persekutuan orang percaya. Jadi bukan gedung, tapi kumpulan dari orang-orang percaya. Bukan cuma satu orang yang percaya, di mana ada Roh Allah di dalam diri dia, tapi orang-orang percaya ini berkumpul menjadi sebuah jemaat, kumpulan. Nah, itu juga disebut gereja. Dan yang keempat, pengertian gereja adalah organisasi. Misalnya kita mengenal istilah GBI, tapi kalau GBI aja nih banyak. GBI itu bisa berarti Gereja Bethel Indonesia. Tapi GBI juga bisa berarti Gereja Baptis Indonesia. Sama singkatannya GBI. Sama juga dengan singkatan GPDI. GPDI bisa berarti Gereja Pantekosta di Indonesia. Tapi ada juga GPDI, tapi singkatannya adalah Gereja Pentakosta di Indonesia. Nah, kalau saudara melihat singkatan GPDI bisa dibedakan juga, ada yang huruf D-nya GPDI, D-nya kecil atau D-nya besar. Nah, ada juga perbedaan begitu. Ya, jadi organisasi gereja itu adalah disebut juga gereja, denominasi gereja. Nah, di Departemen Agama di Dirjen Bimas Kristen, jumlah gereja yang ada di Indonesia itu lebih dari 300. Lebih dari 300 organisasi gereja atau denominasi gereja. Ada GBI saja tadi ada Gereja Baptis Indonesia, ada kemudian
Gereja Betani Indonesia, GBI juga singkatannya. Jadi GBI aja udah 3 yang saya tahu, mungkin ada lagi yang lain ya. Tapi yang saya tahu ini 3, Gereja Betel Indonesia, Gereja Baptis Indonesia, Gereja Betani Indonesia. GPDI tadi Gereja Pantekosta di Indonesia atau Gereja Pentakosta di Indonesia. Nah, terus ada lagi mungkin yang lain. Ya, nah kemudian juga ada HKBP, ada HKI, ada GKI, ada GPIB, ada GMIST, Gemis, ya, ada Gemim, ada Gemit, ada GPM, ya. Nah, jadi ini adalah nama-nama dari organisasi gereja. Jadi ada 4 istilah yang bisa 4 pengertian dari gereja, dari istilah gereja tadi, gitu. Nah, kemudian kalau dikatakan dogma ini ditentukan oleh gereja. Gereja yang mana? Apakah gereja dalam pengertian gedung? Tentu bukan. Gedung tidak bisa menentukan dogma, ya. Karena gedung itu barang mati. Gedung nggak mungkin dia menentukan dogma. Kemudian yang kedua, apakah pribadi orang percaya, saya, saudara bisa buat dogma sendiri? Nggak bisa. Dogma nggak bisa dibuat suka-suka kita, nggak bisa. Atau persekutuan orang percaya, kumpul nih orang-orang percaya ada 100 orang, 500 orang, 1000 orang bikin dogma. Nggak bisa, namanya cuma persekutuan. Nah, yang bisa bikin gereja, yang bisa bikin dogma di sini dalam pengertian adalah organisasi. Organisasi itu punya aturan-aturan, tata cara. Ya, misalnya di Gereja Betel Indonesia, tingkat sinode, ya, ada BPH, ya, yang kemudian mengusulkan nanti diresmikan kalau ada perubahan tentang dogma itu di sinode. Misalnya dulu pengakuan iman Gereja Betel Indonesia ada 12 awalnya. Kemudian berubah menjadi 14. Kemudian sekarang menjadi 12 poin lagi. Nah, itu di mana disahkannya? Di gereja, tapi dalam pengertian gereja secara organisasi. Di sinode disahkannya. Ya, jadi yang menentukan dogma gereja itu bukanlah pendeta. Ya, pendeta tidak berhak menentukan dogma. Dia cuma pemimpin jemaat. Yang menentukan dogma adalah gereja dalam pengertian sinode. Ya, pimpinan pusat. Entah dia membuat tim ad hoc ya yang merumuskan perubahan-perubahan dan seterusnya. Baru disahkan di tingkat nasional. Ya. Jadi yang menentukan dogma adalah gereja, bukan pendeta, bukan majelis. Nah, dalam Alkitab kita juga membaca ada dogma yang dibuat oleh gereja mula-mula, yaitu dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 28 sampai 29. Itu adalah dogma yang dibuat di gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Ya, mereka mempunyai perbedaan ya antara satu dengan yang lain di antara rasul. Kemudian mereka rapat. Setelah rapat kemudian didapat keputusan. Ya, tadi kan pengertian dogma itu merumuskan. Nah, kemudian hasil rumusan itu adalah dogma. Itu yang kemudian disampaikan kepada gereja-gereja yang ada pada waktu itu. Disampaikan, ini dia keputusan kita, ini dia dogma kita. Dogma Kristen gitu ya, ajaran Kristen. Oke, ini berkaitan dengan pengertian dogma. Jadi jangan salah lagi ya. Jangan salah. Oke. Kemudian kita masuk kepada bagian yang berikut. Dogma bersifat relatif. Ya. Jadi kalau tadi itu merupakan ulasan yang minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, ya dari uraian saya itu juga sudah menyampaikan itu, kemudian diperdalam sebetulnya dengan soal-soal maksudnya. Jadi soal-soal yang minggu lalu itu adalah untuk memperdalam materi.
Nah, kemudian lanjutan dari materi yang lalu tersebut adalah sekarang kita bicara tentang dogma bersifat relatif, ya. Dogma bersifat relatif, ya. Apa artinya dogma itu bersifat relatif? Dogma bersifat relatif artinya bahwa dogma itu bisa berubah. Ya, relatif artinya tidak mutlak, relatif artinya bisa berubah. Hari ini seperti ini, besok bisa seperti itu. Gitu ya. Nanti bulan depan bisa lagi seperti itu. Ganti lagi. Itu namanya relatif, bukan mutlak. Kalau mutlak itu artinya tidak bisa berubah. Nah, yang mutlak itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan nggak bisa berubah. Ya, kalaupun misalnya di Lembaga Alkitab Indonesia ada edisi revisi seperti yang sekarang ini sedang dikerjakan, itu berkaitan dengan istilah-istilah karena ada mungkin istilah-istilah yang dirasa kurang tepat dalam penerjemahannya sehingga diperbaiki, ya. Tapi firman Tuhannya sendiri itu mutlak, nggak berubah-berubah. Ya, dalam terjemahannya bisa berbeda, tapi inti dari Alkitab yaitu firman Allah, ya itu tidak pernah berubah. Ya, dimanapun dia tetap. Jadi kalau dogma itu relatif bisa berubah, ya. Tapi kalau firman Tuhan Alkitab itu tidak bisa berubah. Jadi kalau ada cetakan tahun 74 misalnya, sekarang nanti akan ada lagi terbitan yang baru gitu ya. Sudah edisi revisi seperti misalnya kita kenal ada TB, TL, TB itu artinya terjemahan baru, TL itu artinya terjemahan lama. Nah, kalau saudara membaca Alkitab bahasa Indonesia TL terjemahan lama, mungkin nggak ngerti. Ya, saya juga nggak ngerti benar itu. Ya, nggak ngerti secara penuh gitu ya. Kalau dalam terjemahan lama ada kata arakian gitu ya. Apa itu arakian ya? Nah, itu mesti lihat kamus lagi apa maksudnya ya. Makanya kemudian ada TB, terjemahan baru. Sudah disesuaikan dengan kosakata bahasa Indonesia yang berlaku pada saat ini. Tapi ada revisi lagi dikerjakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa? Karena tadi ada penerjemahan yang dirasa kurang pas, ya, kurang tepat. Sehingga diupayakan supaya penerjemahan itu menjadi lebih tepat dengan kosakata dan pemahaman bahasa Indonesia. Dan itu memang merupakan kesulitan dalam penerjemahan. Makanya kalau kita melihat terjemahan Alkitab itu banyak versinya. Apalagi dalam bahasa Inggris, banyak versi bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Indonesia mungkin versinya tidak terlalu banyak. Ada bahasa Indonesia LAI, TB, terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru, LAI TB. Kemudian ada juga FAYH, Firman Allah yang hidup. Ada lagi versi ya BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Nah, jadi itu adalah versi-versi bahasa Indonesia yang berusaha untuk eh, memberikan pemahaman sesuai dengan pembacanya supaya firman Tuhan itu mudah dimengerti. Kalau mudah dimengerti maka mudah untuk dilaksanakan, dilakukan karena firman Tuhan bukan untuk dibaca saja, tapi firman Tuhan itu untuk dilakukan. Jadi harus ngerti dulu, baca, ngerti, lakukan, gitu ya. Oke, kembali kepada pokok kita, dogma bersifat relatif. Artinya apa? Bisa berubah. Nah, di sini kenapa dogma bisa berubah? Nah, kok dogma bisa berubah? Kenapa dogma bisa berubah? Nah, kalau ditanya kenapa dogma bisa berubah, pertama jawabannya adalah karena dogma dibuat oleh manusia. Ya. Karena dogma dibuat oleh manusia, maka bisa berubah. Kenapa? Karena manusia itu eh, tidak kekal. Manusia itu tidak kekal. Produk manusia itu bersifat fana, gitu ya. Manusia
Bisa memang kalau mau diperdebatkan kekal ya, tapi kekalnya ke depan nanti ya. Tapi ini bukan dalam pengertian itu. Dogma bisa berubah relatif karena dibuat oleh manusia, karena memang buatan manusia nggak ada yang kekal. Barang apa yang kita punya yang bisa tahan selama-lama-lama-lamanya, kan? Nggak ada. Ya, punya handphone gampang rusak. Kalau dia nggak ada kemungkinan rusak, rugi pabriknya gitu. Produknya nggak laku-laku nanti. Awet amat itu ya. Semua barang bisa rusak. Karena apa? Dibuat oleh manusia yang juga fana. Barang-barangnya juga fana. Jadi bisa rusak. Makanya dogma juga karena dibuat oleh manusia bisa saja berubah. Ada penyesuaian-penyesuaian. Gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kenapa dogma bisa berubah? Ini dia. Jawaban yang kedua adalah karena manusia itu sukar memahami penyataan Allah yang sangat luas. Jadi kalau kita bicara tentang Allah itu kan tidak terbatas. Artinya dia sangat luas. Sedangkan pikiran kita itu sangat sempit. Pikiran kita itu sangat terbatas, manusia itu sangat terbatas. Memahami Allah yang tidak terbatas. Nah, lo gimana itu? Ya, pasti pemahaman kita tidak sempurna sehingga perlu adanya peninjauan kembali. Sehingga akibatnya adalah perlu dirubah. Oh ya waktu itu pemahamannya begitu. Ya pada waktu itu. Tapi sekarang keadaannya udah eh, pemahamannya sudah berkembang, nah bisa berubah karena dia menemukan penyataan Allah dalam Alkitab tersebut. Alkitabnya nggak berubah, tapi kan pemahaman manusia tentang kebenaran firman Tuhan bisa berubah tentang penyataan Allah dalam Alkitab. Sehingga akhirnya dogmanya direvisi. Seperti tadi sempat saya singgung bahwa dulu pengakuan iman Gereja Betel Indonesia 14 butir. Sebelumnya zaman GBIS 12 butir, 12 poin. GBI ada 14 poin. Sekarang 12 poin. Apakah selamanya 12 poin? Kita nggak tahu. Ya, nanti bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh gereja di sinode, ya di BPH, Departemen Teologi yang memang membidangi masalah-masalah teologi nanti akan melihat lagi. Adakah rumusan-rumusan dari pengakuan iman Gereja Betel Indonesia yang dianggap kurang pas sehingga perlu direvisi? Nah, itu nanti itu bagian mereka. Ya, kita sebagai jemaat, saya sebagai hamba Tuhan, bahkan sebagai guru, dosen, ya ikut saja gitu ya. Baik, jadi dogma bersifat relatif bisa berubah karena manusia memang sukar memahami penyataan Allah yang sangat luas. Sederhananya saja kalau misalnya kita katakan Allah itu baik. Baik itu apa sih? Apakah itu baik berarti kasih berkat terus itu namanya baik? Kan enggak. Orang tua yang baik pun enggak selalu kasih duit terus. Ya, enggak. Tapi ada kalanya orang tua juga mendisiplin. Tapi kita bilang orang tua baik. Nah, kebaikan Allah jauh lebih besar, jauh lebih luas dari kebaikan yang kita terima dari orang tua atau dari siapapun juga. Nah, itu sebabnya maka dogma bersifat relatif karena Allah itu tidak terbatas. Kita manusia terbatas karena kita ciptaan Allah. Ya. Oke, kemudian dogma bersifat relatif. Kenapa? Hal yang ketiga, karena dogma disesuaikan dengan keadaan zaman, ya, tantangan zaman. Ya, dogma perlu disesuaikan dengan tantangan zaman. Ya, dalam soal minggu lalu di sana saya muat soal tentang pengakuan iman Gereja Betel Indonesia nomor 9 dan kemudian nomor 10-nya pengakuan iman rasuli. Dengan maksud apa? Supaya saudara juga ngeh. Oh iya, kenapa ya pengakuan Gereja Betel kok seperti ini? Kok pengakuan iman rasuli begini? Nah, saya harap saudara dengan menjawab itu, mencari itu di
Google pasti ya. Saudara bisa sedikit terusik sadar, kenapa beda ya ada pengakuan GBI, kenapa beda dengan pengakuan iman rasuli, kenapa enggak pengakuan iman rasuli aja yang dipakai di Gereja Bethel Indonesia. Kenapa Gereja Bethel Indonesia punya sendiri? Nah, saudara perlu ketahui bahwa setiap gereja pasti punya pengakuan iman. Setiap gereja punya pengakuan iman sendiri. Jadi bukan cuma Gereja Bethel Indonesia yang punya pengakuan iman. Gereja Bethel gitu ya. Gereja yang lain juga punya. Cuma kalau dikatakan pengakuan iman rasuli, ini adalah pengakuan iman dari semua orang percaya di seluruh dunia. Itu yang pokok, yang inti. Itu sama. Jadi kalaupun Gereja Bethel Indonesia punya pengakuan iman sendiri, bukan berarti dia menolak pengakuan iman rasuli, tidak. Ya, pengakuan iman rasuli tetap diterima. Tapi kan ada bagian penjelasan yang perlu ditambahkan. Misalnya, nomor satu, pengakuan iman rasuli bicara tentang apa? Tentang Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, jadi poin nomor satu pengakuan iman rasuli itu adalah tentang keyakinan kepada Tuhan atau Allah sebagai Bapa. Gitu. Nah, di sini ada banyak kejebak. Jadi soal-soal multiple choice, soal-soal pilihan ganda itu seringkali menjebak. Makanya jangan asal klik aja. Pahami, pelajari, baca lagi, diktat gitu ya, dengarkan lagi ulasan saya supaya ketika saudara menjawab tepat gitu ya. Nah, di situ banyak kejebak tuh ya. Oke, kemudian kalau Gereja Bethel Indonesia nomor satunya apa? Kalau saudara mencari dan menemukan, memang pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, saudara menjawab ada yang full ya, sampai akhir 12 butir yang saya bilang, tapi ada yang cuma sepotong. Cuma setengahnya sampai Tuhan Yesus, berikutnya enggak ada. Berarti mencarinya di Google tidak lengkap. Saudara mesti mengamati dan memperhatikan beberapa versi karena mungkin gereja ada yang tidak memuat semuanya, ada yang memuat semuanya. Karena kepentingan tertentu, mungkin dia sedang mengajarkan baru sampai sini. Jadi di gereja Bethel Indonesia itu suka ada pengajaran tentang pengakuan iman. Dia belum selesai, baru setengahnya. Nah, saudara kutip yang itu setengah, dipikir itu yang benar. Padahal bukan, itu baru sebagian. Makanya perlu membandingkan dengan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia yang lainnya. Oh, itu yang lengkap. Makanya cari misalnya dari BPD, Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia, atau dari BPH, Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Bethel Indonesia. Nah, itu pasti lengkap. Kalau dari lembaga seperti itu lengkap. Ya, ada 12 poin. Ya. Nah, jadi kalau saudara melihat itu, saudara pasti akan, oh iya kenapa jadi beda jawaban nomor 9 dengan jawaban nomor 10. Nah, karena ini nomor 3 ini nih. Kenapa dogma bersifat relatif? Karena dogma perlu disesuaikan dengan tantangan zaman. Gereja Bethel Indonesia itu mulai berdiri tahun 1970. Pada tahun 1970 itu sedang ada pergolakan tentang teologi, keyakinan tentang Alkitab. Alkitab ini firman Allah atau bukan? Makanya Gereja Bethel Indonesia kemudian memutuskan, kami punya pengakuan, aku percaya nomor satu, bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah. Bukan cuma Perjanjian Baru firman Allah, Perjanjian Lama juga firman Allah. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, jadi ini adalah pengertian yang sangat penting karena pada tahun-tahun itu atau pada zaman itu, era itu, ya, Alkitab sedang dipertanyakan, sedang goyah gitu ya keyakinan tentang Alkitab. Karena ada yang mengatakan Alkitab itu mengandung firman Allah. Bukan adalah firman Allah, tidak, tapi mengandung firman Allah. Artinya apa? Kalau mengandung firman Allah, artinya ada yang firman Allah, ada yang bukan firman Allah. Oh, ini nih firman Allah, Yesus berkata. Nah, ini firman Allah nih. Kalau kemudian iblis berkata,
Itu bukan firman Allah, orang iblis yang berkata. Nah gitu ya. Tapi kita punya keyakinan di Gereja Betel Indonesia bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena itu jangan mengambil ayat-ayat itu sepotong-sepotong. Pahami keseluruhan, dalam istilah teologi disebut dengan konteks. Pahami konteksnya, bagian tertentu itu. Jangan cuma comot ayat, apalagi kata-kata tertentu, frasa, bagian dari kalimat tertentu. Jangan, ya, pahami eh, bagian perikopnya. Perikop itu bisa diartikan sebagai bagian dari suatu judul, ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul-judul dari bagian-bagian Alkitab, yaitu untuk memudahkan pembaca sebetulnya. Oh, bagian ini tentang ini, bagian ini tentang ini, gitu. Ya, supaya pembaca itu jangan salah memahami. Nanti kalau diambil sepotong-sepotong nggak bisa sesat, gitu. Pada awalnya dulu memang nggak ada pasal, nggak ada ayat, nggak ada dalam firman Tuhan, cuma tulisan aja. Tapi hamba-hamba Tuhan yang bergumul tentang firman Tuhan kemudian membuat pembagian-pembagian. Dibuat dulu pasal supaya gampang nyarinya. Kemudian dibikin lagi lebih kecil ayat-ayatnya supaya lebih gampang lagi. Dibikin lagi judul-judul perikop, judul-judul bagian dari cerita-cerita itu atau kisah-kisah atau kebenaran-kebenaran tertentu. Supaya ketika kita baca, oh ini tentang ini, oh ini tentang ini. Nah, jadi kita bisa memahami lebih mudah. Nah, jadi pandangan orang tentang Alkitab itu bisa berbeda-beda. Dan Gereja Betel Indonesia memandang itu perlu. Karena pemahaman tentang Alkitab, kepercayaan tentang Alkitab itu harus nomor satu. Sebab kalau kita nggak percaya dengan sungguh-sungguh Alkitab kita, ya maka isinya juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya pengakuan iman Gereja Betel Indonesia diawali dengan pengakuan tentang Alkitab. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi bukan buatan manusia. Walaupun Allah memakai manusia sebagai alat untuk yang menulisnya. Jadi Allah nggak menulis dari sorga gitu ya, enggak. Tapi dia menggunakan manusia-manusia untuk menuliskan penyataan Allah tersebut. Oke, nanti kita lebih lanjut tentang Alkitab ya. Oke, tapi pada poin ini dogma bersifat relatif karena dogma perlu disesuaikan dengan tantangan zaman, makanya relatif. Ya, saat ini seperti itu, makanya nanti kalau 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun ke depan mungkin sudah ada perubahan lagi zaman sehingga pengakuan iman perlu disesuaikan, pasti akan ada perubahan-perubahan lagi sesuai dengan tantangan zaman tersebut. Makanya dogma bersifat relatif, artinya bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena dibuat oleh manusia. Karena manusia yang kedua sukar memahami penyataan Allah yang sangat luas, yang tidak terbatas itu. Kemudian yang ketiga karena dogma perlu disesuaikan dengan tantangan zaman. Ya, makanya dogma bersifat relatif. Oke, kita maju yang berikutnya. Berikut adalah fungsi dogma. Ya, fungsi dogma. Apa sih fungsi dogma? Ya, sederhananya kan dogma itu tadi kan hasil penyelidikan orang percaya terhadap firman Tuhan dan diperintahkan gereja untuk dipercayai. Tapi sederhananya dogma itu adalah pengakuan iman. Nah, itu. Jadi eh, dogma itu dapat diartikan sebagai bentuknya itu pengakuan iman. Pengakuan iman itu adalah dogma dari gereja. Ya, jadi pengakuan iman Gereja Betel Indonesia itu adalah dogma Gereja Betel Indonesia. Mau tahu ajaran Gereja Betel Indonesia? Lihat aja pengakuan imannya. Mau tahu gereja Protestan ajarannya seperti apa? Lihat aja pengakuan imannya. Mau tahu gereja apa itu ajarannya apa? Lihat aja pengakuan imannya. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian sekarang kita melihat fungsi dogma kalau gitu apa? Ya. Sebuah dogma berfungsi bagi setiap umat. Wah, pasti berfungsi, ada fungsinya.
Nah, fungsinya apa? Yang pertama adalah inti kepercayaan gereja. Inti kepercayaan gereja. Jadi kalau Alkitab mau diuraikan kan sangat banyak. Ajaran Alkitab itu banyak sekali. Banyak sekali dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada 66 kitab ajaran dalam Alkitab banyak. Tapi kan perlu disarikan, dicari intinya. Ya dari sekian banyak itu yang paling pokok apa? Ajaran Alkitab. Nah, makanya ada dogma, makanya ada pengakuan iman. Jadi pengakuan iman Gereja Betel Indonesia itu merupakan inti kepercayaan gereja. Apakah cuma itu kepercayaan gereja? Enggak. Banyak Gereja Betel Indonesia ada ajaran-ajaran yang lain juga yang eh, di luar pengakuan iman gitu ya. Ada yang di luar pengakuan iman. Tapi yang ada dalam pengakuan iman itu adalah yang paling inti. Itu yang inti dari ajaran kepercayaan gereja gitu ya. Kemudian yang kedua, pengakuan iman atau dogma adalah merupakan kesaksian iman. Jadi kalau saya katakan tadi, pengakuan iman Gereja Betel Indonesia nomor satu adalah aku percaya ya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang hidup, yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Artinya saya bersaksi nih, saya percaya kepada Alkitab itu firman Allah, baik PL maupun PB. Dan Alkitab itu tidak sembarangan ditulis, tapi atas ilham dari Roh Kudus. Nah, jadi itu adalah ketika saya mengucapkan itu, saya mengatakan itu berarti saya sedang menyaksikan iman saya. Ya, itu fungsinya pengakuan iman. Nah, kalau misalnya ya di gereja Protestan, saudara pasti tahu bahwa setiap minggu mereka dalam ibadahnya mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya, aku percaya kepada Allah, Bapa dan seterusnya. Ya, berarti dia sedang bersaksi itu. Kesaksian iman dia. Oh, dia percaya kepada Allah sebagai Bapa. Ya, luar biasa gitu ya. Allah sebagai Bapa. Nah, itu kesaksian iman. Di Gereja Betel Indonesia pengakuan imannya memang tidak dibacakan setiap minggu. Tapi biasanya setiap bulan sekali pada waktu perjamuan kudus. Biasanya ada pembacaan pengakuan iman ya Gereja Betel Indonesia. Kenapa tidak tiap minggu? Karena panjang. Nah, makanya sekarang sedang diupayakan juga di Sinode Departemen Teologi mengupayakan ringkasan dari pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Ada versi lengkapnya yang panjang, tapi ada versi ringkasnya, poin-poinnya dari tiap butirnya itu. Ya, itu sedang digodok sana. Sehingga nanti kita akan mendapatkan ringkasan dari pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Supaya mudah dihafal, ya, tidak terlalu panjang lebar menjelaskannya, tapi pokok-pokoknya apa, gitu ya. Dan itu pun sekali lagi berdasarkan pergumulan tuh tadi berkaitan dengan eh, bagian sebelumnya. Kenapa relatif? Gitu karena pada zaman dulu pun ya abad-abad ketiga, abad keempat ya pergumulan umat Tuhan untuk menentukan dogma. Kenapa? Banyak ajaran harus dirumuskan. Bolak-balik dibongkar itu pengakuan iman. Pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Wah, ada lagi pengakuan iman Kartago. Nah, itu dibongkar. Kenapa? Karena ada perbedaan pandangan di antara hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta pada waktu itu sehingga diperbaiki lagi. Gitu, ya. Jadi yang jelas ketika pengakuan iman itu diucapkan, itu merupakan kesaksian iman dari orang tersebut atau secara umum dari gereja tersebut. Kemudian fungsi dogma adalah juga pegangan gereja dalam memberitakan firman Tuhan. Pegangan gereja dalam memberitakan firman Tuhan. Artinya apa? Tadi saya sebut
ya, yang nomor satu aja pengakuan iman Gereja Betel Indonesia, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi kalau ada pendeta Gereja Betel Indonesia yang mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan, mengandung firman Tuhan, ya. Ini ada perbedaan antara Alkitab adalah firman Tuhan. Itu berarti dari kitab Kejadian, ya, pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 terakhir tuh ya. Semuanya itu firman Tuhan. Makanya disebut Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah firman Tuhan. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan, oh enggak, ada yang bukan firman Tuhan kok. Makanya dia katakan Alkitab mengandung firman Tuhan. Nah, kan berarti beda dengan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Nah, kalau terjadi perbedaan, apa tuh yang dilakukan? Pasti dia akan ditegur dulu, nggak langsung dipecat, ya, nggak langsung dipecat, nggak, ditegur dulu, ditanyain dulu, gitu, ya. Bener nggak kamu mengajarkan begini? Sedangkan pengakuan iman kita kan bilang Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah firman Allah diilhamkan oleh Roh Kudus. Tapi kenapa kamu mengajarkan eh, Alkitab itu mengandung firman Tuhan? Nah, ditanyain dulu apa alasannya, benar apa enggak? Kalau dia bilang iya benar saya mengajar gitu. Kalau gitu alasannya apa? Argumentasinya apa? Nah, diminta dulu. Dia begini begini begini. Oh, alasanmu itu nggak bisa diterima. Ya, kita juga sudah punya dasar-dasar. Ya, kenapa kita menyatakan Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, kemudian sesudah eh, ditanyai gitu ya, dikonfirmasi, kemudian dia akan diperingatkan. Ya, diperingatkan, kamu mau berubah enggak? Enggak, saya punya pandangan seperti ini. Ya, memang begitu. Firman Alkitab mengandung firman Tuhan. Dia bersikeras dengan pendapatnya. Nah, kalau begitu ajarannya berbeda. Kamu dengan saya atau kamu dengan Gereja Betel Indonesia. Gimana kalau kamu berbeda? Nah, dia akan dikenakan disiplin. Ya udah kalau gitu kamu jangan beritakan firman Tuhan dulu. Kamu renungkan dulu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Belajar lagi dengan baik. Baca lagi ajaran-ajaran GBI. Kalau misalnya sudah diberi waktu dia masih ngeyel, masih bersikeras bahwa dia tetap pada pendapatnya, ya silakan pilih dengan sesuai dengan pendapatnya dia. Berarti nggak cocok di Gereja Betel Indonesia. Gereja Betel Indonesia mengakui Alkitab adalah firman Tuhan, sedangkan dia mengandung firman Tuhan gitu, ya. Berarti kan nggak cocok. Silakan pilih ya untuk eh, yang sesuai dengan pendapat dia. Jadi jangan di GBI, nah gitu maksudnya. Jadi pengakuan iman itu berfungsi sebagai pegangan gereja dalam memberitakan Injil. Jadi ketika saya sebagai pendeta juga ya memberitakan firman Tuhan, saya harus sesuai dengan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Pengakuan imannya apa? Nah, saya akan mengajarkan sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama, yang saya masuk di dalamnya sebagai pendeta GBI. Nggak boleh menyimpang dari pengakuan iman. Nah, itu artinya pengakuan iman sebagai pegangan gereja dalam memberitakan firman Tuhan. Nggak boleh menyimpang dari pengakuan iman ini. Ini adalah kesepakatan dari Gereja Betel Indonesia, ya, yang menyepakati pengakuan imannya seperti itu. Kalau ada di GBI ya udah ikut itu. Ikut kesepakatan tersebut, pengakuan iman tersebut, ya. Oke, baik. Ya rasanya ini sudah cukup lama saya menjelaskan ini. Meskipun sebetulnya saya ingin sampai pada materi yang berikut ya. Materi yang berikut itu adalah tentang dogmatika. Jadi yang sudah kita bahas adalah tentang dogma, ya, yang saat ini adalah tentang dogma relatif, dan dogma itu fungsinya apa? Itu tambahannya dari materi yang lalu. Ya, nah, berarti ini pengertian dogmatika ini kita akan bahas pada minggu depan ya, pada Rabu depan ya, kita akan ketemu dalam Zoom meeting minggu depan. Ya, berarti minggu depan itu
tanggal 12 ya, tanggal 12 kita ketemu dalam Zoom meeting. Ya, jadi minggu ini saya sampaikan rekaman ini karena saya ada pertemuan dengan mahasiswa STTBI, ya jadi nggak bisa meninggalkan itu, sehingga saya sampaikan dalam bentuk rekaman. Tapi saya berharap rekaman ini bermanfaat buat saudara untuk mempelajari lagi, ya mempelajari lagi dengan baik, sehingga dapat memahami juga dengan lebih baik. Karena saya pahami memang pasti pelajaran ini asing buat saudara, ya nggak pernah dapet di SMP gitu ya. Nah, masuk SMTK kok ada pelajaran dogma gitu ya. Iya, tapi inilah yang harus saudara mulai pahami kalau mau belajar tentang teologi. Ya namanya juga SMTK, Sekolah Menengah Teologi. Ya, jadi ketika belajar teologi, maka pasti ada pelajaran dogmatika. Ya, oke baik itu saja dalam pertemuan kita pada kali ini secara apa namanya, bukan online berarti ya, onlinenya adalah dalam bentuk eh, video saja, ya pertemuan video. Nah kalau misalnya saudara punya pertanyaan-pertanyaan boleh ajukan pertanyaan ya. Bisa saja pertanyaan dimasukkan di halaman depan dari classroom. Kita kan punya ruangan yang disebut dengan classroom, ruang kelas di Google. Jadi kalau ada pertanyaan, sampaikan di halaman depan. Pak, saya ada pertanyaan. Nah, tuliskan pertanyaan apa. Nanti saya akan jawab ya di Google Classroom. Saudara yang lain bisa nimpalin, oh saya juga pertanyaan terkait dengan itu, apa? Boleh tambahkan pertanyaannya. Nah, sehingga dalam interaksi kita di classroom juga, ya itu menjadi lebih hidup gitu ya. Jadi bukan cuma tugas saja, tapi juga kita bisa berinteraksi dalam tanya jawab. Oke, saya kira itu ya. Saya sangat menghargai kalau saudara mau bertanya ya lewat classroom kita. Oke, baik, mari kita akhiri, kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang Maha Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Biar Tuhan akan membukakan hikmat akal budi kepada kami. Tuhan mengurapi khususnya anak-anakku kelas 10. Berikan mereka pengertian ilahi supaya mereka boleh terus masuk lebih dalam lagi dalam pengenalan akan Engkau sebagai Allah kami yang hidup, yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Yesus. Kami berdoa mengucap syukur untuk pelajaran selanjutnya hari ini maupun juga untuk pelajaran kami pada minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.